Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang sejarah kelembagaan pendidikan Muhammadiyah. Jadi di sini kita fokusnya adalah pada sejarah pendidikan Muhammadiyah awal. Kita tidak berbicara tentang sejarah Muhammadiyah itu sendiri dan juga tidak berbicara tentang sejarah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kita fokus melihat lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai bagian dari sejarah abad 20 awal. Ketika kita berbicara tentang sejarah kelembagaan pendidikan Muhammadiyah, pertama-tama kita harus berbicara tentang dualisme pendidikan yang terjadi pada kurun waktu itu. Jadi kalau kita melihat dari bukunya Carol Steinbrink yang judul terjemahannya adalah Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Waktu Modern, itu disebutkan bahwa pada pertengahan atau pada paruh pertama abad 20 itu terjadi dualisme antara pendidikan kolonial dengan pendidikan pribumi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendidikan pribumi adalah pendidikan kaum santri. Jadi potret pendidikan kolonial atau pendidikan Belanda pada saat itu adalah pendidikan yang khas dengan kemodernan. Jadi yang diajarkan adalah ilmu-ilmu yang sifatnya kalau hari ini kita menyebutnya sebagai ilmu-ilmu umum. Ada ilmu tentang bumi, geografi, ilmu tentang sejarah, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan pesantren, ketika kita membandingkan dengan pendidikan Belanda, sangat jauh. Karena pendidikan pesantren ini masih sangat berpegang teguh pada kurikulum dan bahkan metode yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Seperti ketika kita mengenal metode Bandungan atau metode Sorogan yang sampai saat ini masih dipertahankan, itu yang kemudian tetap dipertahankan pada zaman itu sebagai antitesis dari pendidikan model Belanda. Dan antara dua model pendidikan ini, dua-duanya saling menafikan. Orang Belanda tidak senang dengan pendidikan model santri, demikian juga kaum santri tidak senang dengan pendidikan model Belanda. Alasan mengapa kaum santri ini tidak senang dengan pendidikan model Belanda adalah karena Belanda dianggap sebagai kolonialis, bangsa yang menjajah, sehingga apapun yang melekat pada Belanda itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Jadi secara umum masyarakat Nusantara pada saat itu, karena dalam posisi dijajah, maka mereka menganggap apa yang dibawa oleh penjajah itu sesuatu yang tidak baik, termasuk dalam bidang pendidikannya. Nah, kalau kita membaca pada laporan-laporan yang ditulis oleh Carol Steinbrink, di sana juga ada banyak sekali laporan yang dilaporkan oleh para otoritas kolonial, otoritas pemerintahan Belanda pada saat itu, yang intinya mereka juga tidak senang dengan model pendidikan pondok pesantren karena dianggap ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan semangat modernisasi. Nah, itu ada dualisme pendidikan. Jadi dualisme pendidikan ini bukan hanya soal model pendidikan atau bentuk lembaga pendidikannya, tapi sebenarnya berakar pada tendensi kebencian kalau saya katakan, atau tendensi politik gitu ya. Karena secara politik kaum pribumi dan kaum santri termasuk di situ adalah kelompok yang terjajah, maka mereka tidak mau mengikuti apapun yang datang dari Belanda karena dianggap sebagai kaum yang menjajah. Dan kalau kita melihat ya, ada dari sisi media pembelajarannya atau sarana prasarananya itu sangat berbeda. Kalau pendidikan pesantren itu sangat sederhana. Jadi seorang guru itu hanya membutuhkan kitab kuning dan meja kecil gitu ya. Tapi kalau di sekolah Belanda itu di situ ada meja kursi, kemudian biasanya juga ada globe ya. Kemudian menggunakan media papan tulis. Sehingga media papan tulis ini dianggap sebagai media yang khas pendidikan Belanda.
Nah, sebelum kita berbicara tentang pendidikan Muhammadiyah, kita harus berbicara dulu tentang pan-Islamisme. Karena pada masa itu di dunia Islam pada umumnya itu terjadi sebuah gerakan yang disebut oleh para sejarawan sebagai pan-Islamisme. Apa itu pan-Islamisme? Jadi pan-Islamisme ini sebuah gerakan yang ingin menyatukan kembali umat Islam itu dalam satu kekuatan. Tokoh-tokohnya sangat banyak. Sebenarnya inisiator pertama gagasan pan-Islamisme ini dari Sultan Kekaisaran Turki ya, atau Kesultanan Turki, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Akan tetapi kemudian karena pada saat itu Turki secara politik sangat lemah, sehingga gagasan pan-Islamisme ini tidak bisa efektif pada masanya, tetapi kemudian dihidupkan oleh beberapa tokoh besar seperti misalnya Jamaluddin Al-Afghani, juga termasuk Muhammad Abduh. Dua tokoh ini yang kemudian nanti mempengaruhi pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, pan-Islamisme itu meskipun bermula di Mesir, tapi episentrumnya ada di Mekah. Karena pada saat itu Mekah itu menjadi pertemuan dari seluruh umat Islam di dunia ketika menunaikan ibadah haji. Sehingga akan sangat mudah mentransmisikan ide-ide pan-Islamisme ini di tanah suci. Karena di situ menjadi medium pertemuan umat Islam seluruh dunia. Nah, pan-Islamisme ini pada intinya adalah sebuah gerakan yang bertujuan pada persatuan umat Islam. Selain itu juga bertujuan untuk menyuarakan semangat anti kolonialisme. Jadi ada banyak sebenarnya, cuman saya rangkum dalam 3 aspek penting ya yang kaitannya dengan kajian kita. Yang pertama adalah gerakan pan-Islamisme ini ingin menyatukan umat Islam sedunia. Yang kedua, dan ini yang unik dari pan-Islamisme adalah afirmasi terhadap modernitas. Jadi ada pengakuan umum, ada pengakuan global gitu ya, ada pengakuan yang universal pada dunia Islam bahwa dunia Islam ini kalah dari dunia Barat dari sisi teknologi. Dan teknologi Barat itu maju karena modernisasi. Oleh karenanya pan-Islamisme ini tidak anti terhadap modernitas Barat. Mereka justru menerima modernitas Barat sebagai bagian yang harus diafirmasi di dalam agama Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah anti kolonialisme. Jadi semangat anti penjajahan karena pada tahun itu akhir abad 19 itu hampir seluruh dan awal abad 20 hampir seluruh negara-negara muslim itu posisinya itu dijajah secara politik oleh negara-negara Eropa. Maka semangat pan-Islamisme atau gerakan pan-Islamisme ini kemudian dengan sangat cepat mengilhami banyak gerakan di seluruh dunia Islam. Kalau di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, yang Ikhwanul Muslimin sendiri juga kemudian menyebar ke beberapa negara tetangganya, meskipun di Mesir, tapi dia juga aktif di Yordania, di Palestina. Di Indonesia muncul banyak sekali organisasi-organisasi modern yang secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh gagasan pan-Islamisme seperti Al-Wasliyah, Muhammadiyah, dan termasuk juga Nahdlatul Ulama. Nah, perkembangan politik di Tanah Suci, di Mekah ini kemudian ditangkap oleh pemerintah kolonial sebagai sebuah ancaman. Maka kemudian seorang analis kebijakan kolonial yaitu Snogorogronje merekomendasikan 3 kebijakan tentang eksistensi atau tentang umat Islam di Indonesia. Yang pertama kebijakan yang terkait dengan ritual keagamaan, yang kedua adalah kebijakan tentang sosial keagamaan, dan yang ketiga adalah kebijakan tentang politik keagamaan. Yang pertama, dalam bidang ritual keagamaan, pemerintah Belanda pada saat itu mendukung sepenuhnya ketika umat Islam di Nusantara saat itu ingin melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, seperti ziarah, seperti puasa, dan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhoh, itu diizinkan. Tapi khusus untuk haji itu dipersulit gitu ya.
Kenapa? Karena kalau orang Islam haji ya ditakutkan nanti akan terjadi eh, terpengaruh oleh pandangan-pandangan pan-Islamisme yang ada di tanah suci. Maka pada saat itu kan kitab-kitab atau buku-buku yang berasal dari Timur Tengah itu betul-betul jaga, tidak boleh masuk ke Indonesia, ke Nusantara pada saat itu. Termasuk para tokoh-tokoh yang ingin menunaikan haji itu dipersulit dan diawasi. Setelah pulang dari haji diawasi. Nah, jadi ada 3 rekomendasi yang disarankan oleh Snok Nugroho. Yang pertama adalah dalam hal ritual didukung. Yang kedua dalam hal sosial atau institusi atau organisasi sosial itu didukung dengan syarat mau bekerja sama dengan Belanda. Jadi organisasi-organisasi yang lahir pada awal abad 20 atau paruh pertama abad 20 itu semuanya adalah organisasi-organisasi yang mendapatkan izin secara resmi dari Belanda, misalkan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam, itu adalah organisasi-organisasi yang resmi, mereka mendapatkan izin ya, dari pemerintah kolonial Belanda. Tapi meskipun mendapatkan izin, tetap diawasi. Nah, yang ketiga tentang politik itu tidak diizinkan sama sekali. Jadi kalau dalam ritual keagamaan diizinkan sepenuhnya, dalam bidang sosial diizinkan tapi diawasi, tapi dalam bidang politik itu dilarang. Jadi umat Islam itu dilarang untuk berpolitik. Nah, kemunculan Muhammadiyah atau pendidikan Muhammadiyah itu berada di tengah-tengah dualisme tersebut sekaligus di tengah-tengah konteks sosial politik yang seperti itu. Maka Muhammadiyah itu berada di tengah-tengah 3 pusaran. Ada Islam, modernitas, dan juga gerakan sosial. Maka pendidikan Muhammadiyah itu kemudian nanti adalah pendidikan yang berupaya untuk mensintesakan antara keislaman, kemodernan, sekaligus kearifan lokal berbasis pada gerakan sosial. Ini yang menjadi karakteristik dari pendidikan Muhammadiyah. Islam, modern, gerakan sosial. Yang kalau dirangkum di dalam Muktamar Muhammadiyah itu namanya Islam berkemajuan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kemudian pada tahun 1911, 1 tahun sebelum mendirikan Muhammadiyah, itu mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang disebut sebagai Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Jadi pada tahun 1911 itu mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Lazimnya madrasah pada saat itu modelnya adalah model pondok pesantren yang menggunakan kitab kuning, yang menggunakan sorogan, strateginya sorogan, bandungan. Tetapi madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia mengambil spirit dari modernisme. Dan ini adalah yang pertama pada masa itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan madrasah tapi dengan menggunakan model Belanda. Jadi madrasahnya itu kurang lebih ya ada papan tulisnya gitu ya. Ada ada mejanya, ada kursinya gitu ya. Dan mata pelajarannya bukan hanya mata pelajaran agama, bukan hanya mata pelajaran kitab kuning, tetapi mata pelajarannya juga ada mata pelajaran seperti kesenian, ya, bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan biola pada saat itu. Ya. Kemudian mengajarkan ilmu bumi, termasuk mengajarkan tentang geografi, ya, karena langgarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, kiblatnya itu ternyata sama persis, ya, menghadap ke arah Ka'bah ketika diukur atau dilihat dari ilmu hari ini. Padahal itu terjadi pada tahun itu. Nah, jadi pendidikan Muhammadiyah itu mensintesakan. Kalau tadi di awal saya katakan ada dualisme. Dualisme itu artinya ada 2 kutub yang saling berseberangan, kan gitu ya. Maka pendidikan Muhammadiyah ini mensintesakan, menyatukan, mengintegrasikan antara core value dari Islam dengan spirit modernitas.
yang pada saat yang sama juga berorientasi pada gerakan sosial. Jadi pendidikan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu adalah orientasinya adalah pengentasan kemiskinan, pengentasan kebodohan yang menuju kepada kemerdekaan. Nah, kemudian Muhammadiyah pada tahun 1928 ya, itu juga punya sekolah untuk menyiapkan calon guru ya. Namanya Quick School ya. Ini adalah kalau sekarang namanya Muallimin, Madrasah Muallimin. Ini adalah lembaga pendidikan yang pada tahun itu menyiapkan calon-calon guru untuk sekolah untuk guru-guru Muhammadiyah gitu ya. Dan kalau kita melihat ya, ini adalah dokumen dari Quick School Muhammadiyah tahun ajaran 1928-1929 gitu ya. Kalau kita melihat pelajaran-pelajarannya itu luar biasa. Di situ mengajarkan ilmu-ilmu dasar keagamaan seperti ilmu mantik, ilmu falak itu diajarkan. Sekaligus dia mengajarkan bahasa Melayu. Saat itu belum ada belum ada bahasa Indonesia ya. Sumpah Pemuda 1928 itu baru merumuskan berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia pada saat itu belum menjadi bahasa yang resmi ya. Meskipun bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu digunakan oleh kaum terdidik pada masa itu. Dan itu diajarkan dalam kurikulum pendidikan Quick School Muhammadiyah pada tahun itu. Ini dokumen tahun 1928-1929. Itu Quick School Muhammadiyah mengajarkan bahasa Melayu, bahasa Inggris, ilmu hitung ya. Kalau bahasa sekarang matematika gitu ya. Kemudian ada ilmu alam, ada kewan atau ilmu tentang biologi manusia gitu kan. Ilmu bumi kalau sekarang kita sebut geologi atau geografi. Termasuk mengajarkan babat tanah Jawi gitu ya. Mengajarkan menulis, menggambar, ilmu umum atau ilmu mengajar. Kalau dalam hari ini kita sebut sebagai pedagogik. Itu diajarkan di Quick School Muhammadiyah pada tahun itu gitu ya. Ini dokumen tahun 1928, tahun ajaran 1928-1929 kelas 5 gitu ya. Nah, ternyata pendidikan Muhammadiyah ini merupakan pendidikan yang memang orientasi kemodernan, orientasi kepada modernitas sangat kuat. Tetapi di sini teman-teman sekalian, modernisme Muhammadiyah itu berbeda dengan Islamisme. Kita mengenal ada gerakan Islamisme dan ada gerakan post-Islamisme yang terbaru. Kalau Islamisme itu berbeda. Kalau Islamisme itu kan artinya kan menjadikan agama Islam sebagai sumber dari semua aspek kehidupan, politik, pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Itu Islamisme. Dari sisi definisi Islamisme ini bagus gitu ya, karena menjadikan agama sebagai core value dari semua aspek kehidupan. Tapi pada prakteknya, pada ranah implementasi, akan terjadi ideologisasi karena tafsir agama itu berbeda-beda gitu ya. Jadi Islamisme versi A itu berbeda dengan Islamisme versi B, berbeda lagi dengan Islamisme versi C dan seterusnya. Nah, pendidikan Muhammadiyah itu bukan pendidikan yang beraliran Islamisme, tapi beraliran modernisme. Artinya, ketika dia menyatukan ilmu agama dan ilmu umum itu basicnya, dasarnya adalah penerimaan terhadap kebaruan yang ada pada modernitas itu. Kebaruan zaman yang ditangkap sebagai sesuatu yang diterima. Jadi bukan berdasarkan pada ideologisasi, tapi berdasarkan pada penerimaan terhadap modernisme yang secara faktual pada saat itu terjadi di seluruh dunia. Baik, itu teman-teman sekalian, pertemuan kita pada hari ini, diskusi kita membahas tentang pendidikan Muhammadiyah. Jadi pendidikan Muhammadiyah itu adalah pendidikan yang secara paradigma dia menyatukan antara pendidikan Islam dengan pendidikan modern. Dan resistensi dari masyarakat pada saat itu luar biasa, karena ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah menggunakan sarana prasarana yang mirip dengan sarana prasarana sekolah Belanda seperti meja,
kemudian kursi, bangku, papan tulis, bahkan menggunakan globe dan biola gitu ya. Itu dianggap itu tidak mainstream atau tidak sesuai dengan tradisi madrasah yang ada pada saat itu. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sempat dijuluki sebagai kiai yang menyimpang, bahkan dikatakan sebagai kiai yang kafir gitu kan ya. Begitu kuat resistensi dari masyarakat karena apa? Karena belum terbiasa. Jadi kalau kita melihat pada pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, baru kemudian diterima di kemudian hari. Nah, tapi kemudian diterima secara luas di kemudian hari. Tapi pada masanya itu banyak terjadi resistensi. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan diskusi kita pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.